Yuk, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok itu, kami dari kelompok 14 yang di mana kami menggunakan tanda tangan digital sebagai sebagai proyek akhir kita dalam matkul kriptografi. Di sini pertama-tama kita membuat database terlebih dahulu untuk menyimpan hypertext untuk verifikasi dari digital signature kita, di mana kita menggunakan nama digital signature yang di mana ada kolom database bernama signature. Lalu selanjutnya kita membuat dalam folder htdocs kita gunakan bahasa pemrograman PHP dengan fungsi SHA 256. Oke, untuk pertama-tama kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. Jadi kita gunakan localhost karena kita menggunakan exam. Lalu nama dari database. Lalu untuk tampilannya kita ada di sini. Oke. Oke, pertama-tama kita membuat private key dan public key. Di sini kita menggunakan SSL dari OpenSSL dari bawaan exam. Jadi kita di sini memasukkan password yang nantinya akan terenkripsi ke dalam file PEM bernama private key, yang dimana nanti akan disuruh memasukkan password untuk private key kita. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini untuk proses kita sudah punya dua, yaitu private key dan public key. Di sini private key untuk penandatanganan dari file yang kita ingin mau tanda tangan. Jadi di sini sudah terenkripsi data dari password kita, dari private key kita. Lalu selanjutnya kita tambahkan yaitu public key yang kita pembuatannya harus memasukkan private key yang sebelumnya kita buat. Jadi di sini akan masuk ke dalam public key yang dimana untuk verifikasi dalam dokumen yang kita tanda tangani. Oke, masuk ke dalam laporan latar belakang, silakan. Sering dengan berkembangnya teknologi, pengamanan dokumentasi secara digital menjadi semakin penting terutama dalam berbagai bidang yang memerlukan keaslian dan integrasi dokumen. Tanda tangan digital adalah bentuk tanda tangan elektronik yang menggunakan algoritma kriptografi untuk mengamankan dan memvalidasi dokumen. Masalah utama dalam penggunaan tanda tangan tradisional adalah keaslian dokumen yang dapat dipalsukan. Tanda tangan digital hadir untuk mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan kunci privasi dan publik serta hashing untuk memastikan bahwa dokumen yang diterima tidak dimodifikasi. Dalam penelitian ini, kami mengusulkan penerapan tanda tangan digital menggunakan teknik kriptografi untuk menandatangani dan memverifikasi dokumen secara online. Sistem yang terkembang menggunakan kunci private untuk menandatangani dokumen dan kunci publik untuk memverifikasi tanda tangan tersebut. Dengan begitu, penggunaan dapat memastikan bahwa dokumen yang diterima tidak mengalami perubahan sejak ditandatangani. Selanjutnya yaitu metode yang diusulkan sistem tanda tangan digital ini dirancang untuk melakukan dua fungsi utama, yaitu
penandatanganan dokumen dan verifikasi. Tanda tangan sistem ini memanfaatkan kriptografi, khususnya algoritma hashing SHA 256 dan penggunaan kunci privat atau publik untuk melakukan penandatanganan dan verifikasi. Untuk penandatanganan dokumen sendiri, prosesnya penandatanganan dokumen dimulai dengan pengunggahan dokumen oleh pengguna. Dokumen tersebut disimpan di server dan kemudian dihitung hash-nya. Menggunakan algoritma SHA 256, hash ini akan mewakili dokumen dalam bentuk yang unik. Selanjutnya, hash dokumen tersebut ditandatangani menggunakan kunci private dari pemilik dokumen. Proses penandatanganan dilakukan dengan menggunakan OpenSSL yang menghasilkan tanda tangan digital berupa string yang dienkripsi. Verifikasi tanda tangan setelah dokumen ditandatangani, penerima dokumen dapat melakukan verifikasi keaslian dokumen. Penerima mengunggah dokumen yang ingin diverifikasi ke dalam sistem. Sistem kemudian menghitung hash dokumen tersebut dan membandingkan dengan tanda tangan digital yang ada dalam database. Jika tanda tangan yang dideskripsi dengan menggunakan kunci publik sesuai dengan hash dokumen, maka dokumen dianggap valid dan belum dimodifikasi. Proses ini memastikan bahwa tanda tangan digital dapat digunakan untuk mengidentifikasi keaslian dokumen tanpa perlu mengetahui atau melihat isi dokumen secara langsung. Oke, dari penjelasan tersebut kita akan masuk ke dalam kode. Jadi pertama-tama untuk memastikan kedua metode yang kita usulkan tadi, jadi di sini kita membutuhkan dua kunci privat dan publik, lalu juga codingan untuk verifikasi dan penandatanganan. Jadi untuk penandatangannya tersebut, di sini kita merequest ke dalam folder dokumen yang dimana simpan dokumen tersebut ke dalam folder upload. Jikalau folder upload tersebut belum ada, dia akan membuat secara otomatis menggunakan permission 077. Dan untuk hashnya kita menggunakan SHA 256 dalam target file yang kita ambil dari folder upload ini tadi. Lalu membuat kunci privat dalam file tersebut yang sudah kita buat sebelumnya, yang dimana kunci privat tersebut tidak usah kita masukkan secara manual ke dalam folder ke dalam tampilan web kita yang tampilannya seperti ini. Jadi kita langsung masukkan saja ke dalam kode, jadi langsung otomatis untuk mempersingkat waktu dalam penandatanganannya. Jadi untuk passwordnya tersebut yaitu akuiki99. Jadi setelah jika sudah berhasil ditandatangani, dia akan mengirim atau membuat file baru ke dalam tabel signatur dengan nama dokumen dan digital signatur atau tanda tangan digital dengan debat dokumen berhasil ditandatangani. Lalu selanjutnya untuk verifikasinya kita merequest atau mengambil dari folder tersebut. Jikalau folder tersebut mempunyai digital signature atau hash yang sama, hashnya itu pokoknya sama seperti yang kita daftarkan di dalam Sheng PHP tersebut, maka akan memunculkan dalam tampilan index.php tanda tangan digital valid, tetapi jika tidak, tanda tangan akan tidak valid seperti ada di laporan kita sini.
hasil eksperimen. Jadi untuk hasilnya kita coba di sini untuk masukkan sertifikat yang terverifikasi. Jadi sertifikat di sini berisi sertifikat akademis maupun terserah apapun itu yang ingin diberi tanda tangan digital. Contohnya di sini saya gunakan untuk sertifikat di sini, sertifikat di sini. Lalu kita tanda tangani. Untuk sebelumnya kita hapus dulu untuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi pada file kita. Jadi untuk selanjutnya kita hapus dulu dua-duanya. Oke, selanjutnya kita pastikan di dalam database kita kosong. Lalu kita selanjutnya kita tes, kita masukkan untuk sertifikat terverifikasi kita tanda tangani karena examnya itu harus di reset. Apa ini? Bentar. Ini sudah di nge-lag karena sepertinya examnya error. Ini error lur. Karena examnya error, langsung saja kita lanjut ke dalam pengujian dokumen. Untuk di sini tadi pengujian dokumennya kita memasukkan dokumen yang terverifikasi. Lalu kita tanda tangani. Jikalau memang berhasil ditandatangani atau terdaftar, dia akan memunculkan dokumen ini dia, dokumen tanda tangan digital valid. Dalam pengujian ini verifikasi valid ketika tanda tangan digital sesuai dengan dokumen yang diterima atau ditandatangani. Lalu jikalau tidak, maka silakan. Sebaliknya jika dokumen gagal menampilkan status kesalahan dalam verifikasi, itu terjadi kesalahan saat verifikasi. Jadi apakah bisa atau tidak bisa? Jadi dipakai ini. Coba kita di sini masukkan. Lur, betul lur. Padahal ini harusnya itu bisa di sini. Fotografi ini kenapa tidak bisa nih? Harusnya itu masuk ke dalam log docs, lalu kriptografi. Loh, ternyata terhapus. Oh my god. Oh my god. Indeks tadi terhapus. Indeksnya tadi terhapus, lur. Bentar kita cari dulu. Ternyata indeksnya tadi pas kita saat kita tadi terhapus. Jadi kita ini dia terhapus. Kita restore dulu. Jadi setelah restore pastinya harusnya bisa. Harusnya sudah bisa ini. Sabar dulu, kita reset dulu untuk
Soalnya kenapa? Seharusnya bisa ini. Kenapa jadi gak bisa? Hmm. Loh ini aja bisa. Sing PHP ini juga kita tes juga bisa. Kenapa kok indeksnya nggak bisa? Oh ini bisa. Jadi kita coba verifikasi terlebih dahulu. Bisa ditandatangani lalu kita cek di detox dia akan muncul yang terakhir dulu tadi. Ini kan digital signature. Tetapi kalau kita masukkan itu sama, walaupun sama, ciphertext-nya akan berbeda. Ciphertext-nya akan berbeda di sini lihat. Nah, sama loh. Ternyata sama. Tetapi jikalau untuk folder yang berbeda, contohnya di sini untuk poster di sini kita masukkan ciphertext-nya berbeda dari sertifikat terverifikasi tersebut. Untuk apa? Verifikasinya kita coba untuk sertifikat belum terverifikasi. Harusnya ini terjadi kesalahan karena yang belum terverifikasi ini tidak terdaftar atau tidak ada digital signature-nya. Berbeda kalau halnya dengan sertifikat terverifikasi. Harusnya di sini sertifikat data yang digital valid. Jadi sama halnya dengan poster ini tadi juga kita daftarkan, harusnya sama saja. Di sini verifikasi statusnya itu valid. Jadi itu selanjutnya untuk keamanan sistem, silakan Mas Marta. Sistem ini menggunakan metode kriptografi yang aman dengan algoritma SHA-256 untuk hashing dan algoritma OpenSSL untuk penandatanganan dan verifikasi. Dalam pengujian keamanan sistem dapat memastikan bahwa dokumen yang diterima tidak mengalami perubahan. Selama tanda tangan digital masih berlaku, proses enkripsi dan dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci privat dan publik yang aman. Kecepatan dan kinerja pengujian dilakukan untuk menilai kecepatan sistem dalam melakukan penandatanganan dan verifikasi dokumen. Proses penandatanganan membutuhkan waktu sekitar 1-2 detik tergantung pada ukuran dokumen, sedangkan proses verifikasi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Kesimpulan, dalam penelitian ini kami berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem tanda tangan digital yang memungkinkan pengguna untuk menandatangani dan memverifikasi dokumen secara online. Sistem ini menggunakan algoritma kriptografi SHA-256 untuk hashing dan OpenSSL untuk penandatanganan dan verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil pengujian, sistem ini terbukti efektif dalam menjaga keaslian dan integritas dokumen. Proses penandatanganan dan verifikasi berjalan dengan baik, dan hasil verifikasi dapat menunjukkan apakah dokumen tersebut asli atau telah dimodifikasi. Keamanan sistem juga terjamin melalui penggunaan kunci privat dan publik yang aman. Sistem tanda tangan digital ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang yang memerlukan keamanan dokumen, seperti administrasi bisnis, hukum, dan pemerintahan. Dalam pengembangan selanjutnya, sistem ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur keamanan lainnya, seperti autentikasi 2 faktor untuk meningkatkan perlindungan terhadap dokumen yang ditandatangani. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.